Apakah dengan tidak adanya voice note itu tidak bisa di P21 kan, sementara sudah ada keterangan saksi, bahkan keterangan terdakwa yang menyatakan mereka menerima voice note. Kasus penyerangan di depan kampus Unkris Kupang September 2023 lalu yang menyebabkan Roy Herman Boleh meninggal dunia, hingga kini berkasnya masih mengendap di Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan tak kunjung lengkap atau P21. Hal ini kembali memantik perhatian publik dan memaksa Aliansi Peduli Kemanusiaan bersama barisan mahasiswa menggelar aksi jilid ke-6 di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Mereka menuntut agar Kejari segera P21 berkas perkara tersangka Martin Konai CS sebagai dalang pembunuhan Roy Herman Boleh. Aliansi bersama mahasiswa menilai Kejari sangat lamban menangani kasus ini. Pasalnya, bukti-bukti sudah jelas, penetapan tersangka dan penahanan tersangka sudah diuji melalui pra-peradilan. Yang menjadi tuntutan untuk segera dilakukan tahap P21 terhadap berkas Teni Konai dan juga CS, yang mana itu sudah kami sampaikan kepada pihak kejaksaan. Nah, jawaban dari pihak kejaksaan sendiri akan berupaya semaksimal mungkin untuk segera merangkumkan berkas perkara itu sebelum masa penahanan Teni Konai yang kita ketahui bahwa akan berakhir di tanggal 24 Januari mendatang. Usai melakukan audiensi dengan Kejari Kota Kupang, tim kuasa hukum Roy Boleh yang diwakili oleh John Fernandes mempertanyakan bukti apa lagi yang diperlukan, sementara 2 alat bukti lainnya sudah diuji pada pra-peradilan. Kejari Kota Kupang menginginkan voice note yang berisi perintah dari Martin Konai terhadap pelaku penyerangan saat kejadian sebagai alat bukti tambahan. Namun menurut informasi yang didapat, voice note yang dimaksud telah hilang atau dihapus. Tim kuasa hukum almarhum Roy Boleh menyebut, meski voice note tersebut tidak dapat dihadirkan, tetapi keterangan para saksi dan tersangka lainnya telah menyebut pernah mengetahui adanya voice note tersebut. Menurut hemat kami sebagai kuasa hukum keluarga korban bahwa P21 ini menyangkut dengan dinyatakan penyidikan lengkap. Dalam artian kalau kita tarik ke belakang, penyidikan dikatakan lengkap itu berdasarkan 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti ini sudah diuji melalui pra-peradilan dan sudah ada putusan pra-peradilan yang menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut sudah sesuai. Dalam artian penetapan tersangka terhadap Teni Konai dan para tersangka yang lain sudah memenuhi unsur 2 alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Apalagi yang dibutuhkan oleh kejaksaan? Itu kan pertanyaannya. Apalagi yang dibutuhkan oleh kejaksaan untuk menetapkan P21 terhadap tersangka-tersangka ini? Seperti itu. Kalau dari kami harapannya bahwa kejaksaan objektif, penuh dengan keadilan melihat perkara ini. Jangan sampai hambatan-hambatan kecil yang harusnya itu di ranah pengujiannya di pengadilan, itu langsung diuji oleh kejaksaan. Kami juga berharap bahwa kejaksaan betul-betul bebas dari segala intervensi. Informasi yang diperoleh seperti itu, maka muncul pertanyaan bahwa kalau tidak adanya voice note ini, apakah tidak bisa di P21 sementara sudah ada keterangan saksi yang menyatakan ada keterlibatan Teni Konai? Itu pertanyaan besar. Dan pasti kita akan melakukan koordinasi untuk menanyakan tentang kejelasan ini. Para tersangka juga mengakui itu kalau ada voice note? Ada, tersangka semua mengakui, ada voice note. Kasintel Kejari Kota Kupang, Rindaya Sitompul mengatakan, belum lengkapnya P21 berkas perkara Martin Konai dikarenakan belum lengkapnya petunjuk dari penyidik Polres Kupang Kota yang belum dipenuhi. Namun koordinasi antara jaksa peneliti dan penyidik masih terus dilakukan dan akan berupaya bekerja semaksimal mungkin. Pada prinsipnya masih ada beberapa petunjuk yang belum bisa dipenuhi, sehingga masih berlanjut koordinasi antara jaksa peneliti dengan penyidik terkait isi material maupun formil terhadap berkas perkara. Nanti tanyakan sama penyidik karena sudah kita tuangkan di dalam berita acara koordinasi. Clemens Punit, AFB TV melaporkan.